siang Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas strategi ketahanan pangan Indonesia menuju 2045 melalui penguatan infrastruktur pangan nasional. Fokus kita pada hari ini adalah menemukan faktor pendorong utama atau driving force yang menentukan keberhasilan strategi ini mencakup peran akademisi, pemerintah, swasta, dan praktisi. Mari kita mulai dengan pandangan akademisi. Kepada Institut Pertanian Bogor selaku perwakilan akademisi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Saya sendiri selaku dosen dari Institut Pertanian Bogor yang berfokus pada isu ketahanan pangan nasional. Saya meyakini bahwa penguatan infrastruktur pangan berbasis riset dan inovasi pertanian adalah faktor pendorong utama yang akan membawa Indonesia menuju ketahanan pangan berkelanjutan pada tahun 2045. Nah, infrastruktur ini, pangan hari ini tidak lagi hanya berbicara soal irigasi dan gudang saja, tetapi juga mencakup sistem logistik modern, digitalisasi rantai pasok, dan penerapan teknologi pertanian yang presisi. Berdasarkan arah kebijakan RPJPN tahun 2025 sampai tahun 2045, serta berbagai penelitian dari IPB University. Pengembangan infrastruktur pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat kemandirian pangan nasional. Nah, transformasi ini tuh terlihat dari meningkatnya konektivitas antara daerah produksi dan pasar, berkembangnya sistem distribusi berbasis data, serta perluasan akses petani terhadap inovasi pembiayaan yang optimal. Nah, ketika riset, kebijakan publik, dan investasi ini berjalan beriringan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh, efisien, dan inklusif. Terima kasih. Terima kasih kepada IPB, selanjutnya kepada Institut Teknologi Bandung selaku perwakilan akademisi, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dosen dan peneliti dari IPB, dan dalam pembahasan kali ini kita menghadapi berbagai tantangan besar untuk mendukung infrastruktur pangan yang kuat, efisien, dan berkelanjutan. Dan untuk itu, ada 4 pilar utama yang menjadi pendorong menuju ketahanan pangan 2045. Yang pertama, infrastruktur fisik dan logistik. Peningkatan sistem irigasi modern, jaringan transportasi, dan rantai dingin akan membantu mengurangi kehilangan hasil panen dan menstabilkan harga pangan di berbagai wilayah. Lalu yang kedua, infrastruktur digital dan data pangan. Dengan membangun sistem data nasional berbasis kecerdasan buatan, pemerintah dapat memantau stok dan distribusi pangan secara real time, sehingga kebijakan bisa dibuat lebih cepat dan tepat sasaran. Ketiga, riset dan inovasi teknologi. ITB mendorong riset bioteknologi, varietas tanaman tahan iklim, serta teknologi pasca panen agar produksi pangan bisa tetap optimal meski di tengah perubahan cuaca ekstrim. Dan yang keempat, infrastruktur sosial dan kelembagaan. Penguatan koperasi komunitas petani dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, serta masyarakat sangat penting agar sistem pangan nasional menjadi lebih mandiri dan tangguh. ITB sendiri menuntut ketahanan pangan 2045 tidak hanya soal memperbanyak produksi, tapi bagaimana kita membangun sistem pangan nasional yang terintegrasi, berbasis data, inovatif, dan berkeadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada ITB, selanjutnya kepada Universitas Gadjah Mada, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya selaku akademisi dari UGM yang meneliti terkait ketahanan pangan nasional dalam hal ini, dapat kita lihat dari perkembangan pesat infrastruktur pangan Indonesia dalam 2 dekade terakhir menjadi indikator kuat menuju kemandirian pangan 2045 yang akan mendatang. Pembangunan food state dan modernisasi irigasi di 6,7 jutaan hektar lahan serta adanya peningkatan gudang pangan strategis menunjukkan komitmen jangka penting lintas pemerintahan yang mana dapat kita lihat dari program sistem logistik pangan nasional dan tol laut yang mana telah memperkuat konektivitas antar wilayah menjadikan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok regional. Digitalisasi rantai pasok pangan mulai diterapkan secara menyeluruh di wilayah Indonesia dengan menggunakan teknologi sensor tanah, irigasi otomatis yang berbasis Internet of Things yang mana menurunkan tingkat kehilangan pangan di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur di bawah 10%. Data telah menunjukkan produktivitas pada nasional yang padi nasional yang semakin meningkat dari 5,1 menjadi 6,2 ton per hektar pada tahun 2024. Sementara pembangunan cold storage dan pusat distribusi regional mengurangi disparitas harga antar wilayah. Integrasi fisik dan digital ini telah memperkuat ketahanan pangan lokal dan nasional. Keberhasilan tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan domestik, akan tetapi juga perlunya kolaborasi kerjasama antar sektor dan masyarakat strategis. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya dari Bapak Ibu akademisi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari swasta dan praktisi. Kepada Serikat Petani Indonesia, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Brandon Kuaridi dari Serikat Petani Indonesia. Saya di sini menawarkan beberapa tanggapan terkait masalah ini. Yang pertama, saya ingin menyatakan bahwa kita berada di peringkat 69 dari 113 negara menurut Global Food Security Index terkait ketahanan pangan. Dan Global Hunger Index tahun 2023 menunjukkan skor 17,6, berarti kita mempunyai kelaparan tingkat sedang. Lalu Sensus Pertanian tahun 2023 menyatakan bahwa
28 juta rumah tangga petani di Indonesia, 17 diantaranya masih petani kecil yang hanya mengelola lahan di bawah setengah hektar. Pemerintah sempat menurunkan APBN pada tahun 2025 sebesar 155,5 triliun untuk pembangunan lumbung pangan, irigasi, hingga subsidi pupuk. Namun di sisi lain, 9 hingga 100 ribu hektar lahan pertanian kita setiap tahun alih fungsi menjadi sektor perumahan. Untuk mencapai kemandirian pangan padi, kita masih membutuhkan sekitar 12,4 juta hektar lahan produktif. Ini artinya infrastruktur pangan tidak akan kokoh tanpa perlindungan terhadap lahan pertanian rakyat. Jadi, perlu ada kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan juga para praktisi. Yang pertama, akademisi dapat memanfaatkan dana riset untuk menghadirkan teknologi yang murah dan ramah iklim. Sementara sektor swasta perlu memasuk investasi mereka tidak menggeser, tapi menguatkan posisi petani dalam rantai pasok makanan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Serikat Petani Indonesia. Selanjutnya kepada Perkumpulan Petani Padi Nasional Jawa Timur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat siang. Saya Ivan Nuristiqomah sebagai perwakilan dari Perkumpulan Petani Padi Nasional atau P3NA dari Jawa Timur. Kebijakan pemerintah yang fokus pada infrastruktur fisik seperti jalan, gudang, dan sistem distribusi tidak cukup efektif dan berpotensi membuat ketidakadilan bagi kami para petani. Kami akan memberikan saran alternatif yang lebih berbasis pada kebijakan sosial dan inovasi petani. Kami P3NA ini mewadahi aspirasi petani dan menyuarakan kepentingan mereka, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang kurang melibatkan petani sebagai objek. Berdasarkan pengalaman kami di lapangan, infrastruktur yang dibiayai pemerintah seringkali tidak merata, lebih menguntungkan korporasi daripada petani kecil, dan gagal mengatasi fluktuasi harga beras. Kami berargumen bahwa penguatan infrastruktur bukanlah solusi efektif untuk ketahanan pangan, karena biayanya sangat tinggi dan cenderung mengalihkan dana dari program sosial yang lebih berdampak langsung seperti subsidi pupuk dan pendidikan petani. Kami menyarankan pendekatan alternatif yang lebih efisien seperti inovasi teknologi pertanian, diversifikasi komoditas, dan kebijakan harga yang adil. Infrastruktur juga tidak menjawab tantangan pasar global dan bisa memperkuat ketergantungan pada teknologi asing, sehingga pertahanan pangan yang seharusnya berfokus pada transformasi sistemik yang menempatkan petani sebagai pusatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Perkumpulan Petani Padi Nasional. Selanjutnya kepada PT Perkebunan Nusantara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu para stakeholder yang hadir dalam forum group discussion pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Farida Miftahur Rohmah selaku perwakilan PT Perkebunan Nusantara. Dalam hal ini terkait ketahanan pangan, PT Perkebunan Nusantara Group telah memperkuat kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan sesuai dengan cita-cita ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2045. Upaya tersebut telah dilakukan melalui berbagai program. Salah satunya adalah Tanam Padi PT Perkebunan Nusantara atau TAMPAN yang memanfaatkan pola intercropping padi gogo di lahan permajaan sawit rakyat. Varietas padi gogo telah terbukti mampu menghasilkan produktivitas tinggi sehingga 5,5 ton per hektar di lahan sawah dan 4,5 ton per hektar di lahan kering. Hasil tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan pangan nasional, tetapi juga memberikan sumber pendapatan tambahan bagi para petani sawit, di mana program penanaman padi gogo dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PN Group dan Kementerian BUMN, serta Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator di bidang pangan. Kemudian selanjutnya kami juga membentuk saung manis dalam berbagai daerah, antara lain yakni Mojokerto, Kediri, Lumajang, Ngawi, dan Pekalongan, di mana saung manis ini menjadi ruang diskusi dari para petani untuk menyalurkan penyuluhan petani, pelatihan teknis, hingga akses pendanaan dari sektor perbankan. Dengan pemanfaatan secara optimal terkait program TAMPAN serta saung manis ini, kami tidak hanya mewujudkan kontribusi nyata terhadap swasembada pangan, tetapi juga meletakkan fondasi yang kokoh berkelanjutan pada ketahanan pangan tahun 2045. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada PT Perkebunan Nusantara. Selanjutnya kepada PT Gama Agro Sejati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Diah Tamara Sinaga selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Gama Agro Sejati. Kami bergerak di bidang distribusi sarana produksi pertanian mulai dari benih, pupuk, obat-obatan, dan alat-alat modern pertanian. Di sini kami sangat mendukung penuh visi ketahanan pangan nasional 2045. Namun melalui pengalaman kami di lapangan, kami berpendapat bahwa kekuatan pendorong yang sesungguhnya untuk bisa mencapai target 2045 itu terletak pada penguatan infrastruktur hilir dan on-farm yang terintegrasi, bukan hanya berfokus pada pembangunan hulu saja. Ada 3 hal utama yang akan kami sampaikan terkait fokus infrastruktur pangan nasional. Fokus yang pertama itu kami mendorong adanya aksesibilitas dan efisiensi distribusi rantai pasok terkait jalan, gedung, cold storage, dan penyimpanan. Di mana peran distributor seperti kami ini perlu didukung dengan jalur logistik yang memadai agar produk pertanian yang kami miliki itu bisa sampai di tangan petani dengan cepat, murah, dan tepat waktu. Kemudian yang kedua, kami melihat infrastruktur juga harus mencakup aspek digital dan adaptasi teknologi on-farm, di mana kita tidak bisa lagi menggunakan bertani dengan cara lama, perlu adanya infrastruktur digital seperti
internet yang harus masuk ke pedesaan agar petani ini bisa mengetahui terkait informasi cuaca dan tahu cara menggunakan teknologi presisi seperti drone dan sensor tanah. Kemudian poin yang ketiga, adanya infrastruktur dalam bentuk pusat pelatihan dan pendampingan teknologi, di mana infrastruktur canggih itu tidak akan berarti tanpa adanya SDM petani yang terampil mengoperasikan drone dan mengadakan dosis pertanian. Di sini kami PT Gama Agro Sejati percaya dengan memprioritaskan distribusi sarana produksi dan efisiensi, kita dapat memberdayakan petani yang meningkatkan produktivitas untuk bisa mencapai strategi ketahanan pangan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya dari Bapak, Ibu, swasta, dan praktisi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari pemerintah kepada Kementerian Pertanian dan Pangan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari Kementerian Pertanian dan Pangan memiliki beberapa program yang dapat menjadi faktor pendukung untuk ketahanan pangan pada 2045. Untuk mencapai program ini, Kementerian Pertanian telah menetapkan serangkaian program prioritas yang terstruktur. Program Kementerian Pertanian berfokus pada ketahanan pangan sebagai proyek strategi nasional 2025 sampai 2029 dengan tujuan utama mencapai swasembada pangan nasional pada 2025 sampai 2026 dengan surplus ekspor menuju 2045. Strategi intinya mencakup peningkatan produksi melalui pengembangan lumbung pangan, peningkatan rehabilitasi dan pembangunan irigasi pendukung. Lalu modernisasi pertanian didorong melalui pembentukan badan perakitan dan modernisasi pertanian untuk mengadopsi teknologi hal instan alat mesin pertanian. Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan sektor ini, Kementan mengatasi isu regenerasi petani dengan berfokus pada petani milenial melalui pendidikan vokasi, akses modal, dan pelatihan teknologi. Menargetkan 23.000 pemuda pada 2025. Program ini bertujuan meningkatkan citra dan kesejahteraan petani untuk mencegah krisis tenaga kerja. Terakhir, pembangunan infrastruktur dan logistik menjadi prioritas untuk mengurangi biaya distribusi dan kerugian pasca panen melalui rehabilitasi irigasi 3 juta hektar. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Pangan atas pemaparannya. Selanjutnya kepada Kementerian Dalam Negeri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya Laila Rahmatin selaku perwakilan Kementerian Dalam Negeri yang berperan dalam mengkoordinasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Dalam konteks ketahanan pangan nasional, kami memandang bahwa pembangunan infrastruktur pangan nasional merupakan strategi utama untuk mewujudkan stabilitas dan kemandirian pangan menuju tahun 2045. Bagi kami, keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi pertanian, tetapi juga oleh kemampuan pemerintahan daerah dalam mengelola dan mengintegrasikan infrastruktur pangan ke dalam sistem pembangunan daerahnya. Karena itu, kami berfokus untuk memperkuat tata kelola daerah, sinergi antar wilayah, serta pemanfaatan dana desa dan APBD untuk mendukung program pangan nasional. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mendorong setiap daerah untuk memasukkan indikator ketahanan pangan dalam RPJMD dan memperkuat peran BUMDes serta tim ketahanan pangan daerah. Dari sisi digital, kami mendukung digitalisasi, sistem informasi, peran, agar ketersediaan dan distribusi pangan bisa dipantau secara real-time. Dengan tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan berbasis data, serta infrastruktur pangan nasional di tahun 2045 akan memperkuat sistem pangan Indonesia yang tangguh, merata, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Baik, terima kasih Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya Stersel Ondang selaku Kementerian PUPR memandang serius isu ketahanan pangan sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkelanjutan, saya selaku Kementerian PUPR berkomitmen memperkuat pembangunan infrastruktur pangan yang memadai dan terpadu melalui berbagai program strategi yang berfokus pada irigasi seperti pembangunan bendungan. Hingga 2045, pemerintah berencana membangun lebih dari 60 bendungan baru yang berfungsi tidak hanya untuk pengendalian banjir tetapi juga menjamin pasokan air irigasi bagi lahan pertanian produktif. Kemudian ada transportasi. Peningkatan akses jalan dan jembatan di wilayah sentral produksi pangan, memperbaiki dan membangun akses infrastruktur transportasi yang memudahkan distribusi hasil pertanian ke pasar dan pusat konsumsi. Dan fasilitas penyimpanan, selaku Kementerian PUPR menyediakan sarana penyimpanan yang optimal, serta fasilitas pengolahan untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan nilai tambah produk pangan.
Dalam melaksanakan tugas ini, sebagai Kementerian PUPR berkomitmen untuk mengimplementasikan teknologi terkini dan berkolaborasi erat dengan instansi pemerintah, sektor swasta, dan pelaku usaha di bidang pangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kementerian PUPR, selanjutnya kepada Kementerian Keuangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan saya Resi Firpia Julianti dari Kementerian Keuangan. Ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita perlu memastikan sistem pangan tidak hanya kuat dalam produksi, tetapi juga tangguh dari sisi infrastruktur panganan nasional. Infrastruktur pangan bukan sekedar bangunan fisik seperti irigasi, gudang, atau jalan distribusi, tapi juga mencakup sistem pembiayaan, tata kelola, dan teknologi yang memastikan pangan dapat mengalir dari petani ke masyarakat secara efisien dan berkeadilan. Dengan infrastruktur yang tangguh dan terhubung, maka pangan akan lebih mudah diperoleh, terjangkau, dan lebih berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Kementerian Keuangan sendiri, kami berkomitmen untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan inklusif, agar pembangunan infrastruktur pangan bisa berjalan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Hari ini kita hadir bersama para akademisi kementerian terkait, serta pelaku usaha dan petani sebagai bentuk nyata kolaborasi lintas sektor. Melalui sinergi ini, kami berharap mampu mewujudkan sistem pangan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing demi tercapainya ketahanan pangan Indonesia 2045. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Kementerian Keuangan. Selanjutnya kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hadirin yang saya hormati, atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kami memandang bahwa penguatan infrastruktur pangan mencakup 3 dimensi utama, yaitu yang pertama ada dimensi fisik, yakni pembangunan jaringan logistik, pusat distribusi, cold storage, dan kawasan pangan terpadu. Lalu yang kedua dimensi digital, melalui integrasi data rantai pasok dan sistem logistik pangan nasional berbasis teknologi. Lalu yang ketiga ada dimensi kelembagaan dan kemitraan, yang dimana memastikan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan petani berjalan seimbang serta saling menguntungkan. Lalu kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi. Untuk yang pertama, PT Argo Gama Sejati serta pelaku industri pangan diharapkan memperluas lagi investasi dalam fasilitas pengolahan dan rantai pasok berkelanjutan. Lalu untuk perkumpulan petani pangan nasional, kami mendorong bahwa peningkatan kapasitas petani melalui teknologi dan digitalisasi. Lalu untuk selanjutnya ada Serikat Petani Indonesia, yang dimana kami mengajak untuk memastikan kemitraan yang adil dan kebijakan yang berpihak pada petani. Lalu untuk usulan program prioritas utama, dari kami ada 3 usulan untuk 2025 dan sampai dengan 2045. Yang pertama ada pembangunan jaringan logistik pangan nasional atau JLPN terintegrasi antara darat, laut, dan udara. Lalu untuk yang kedua ada pusat distribusi dan cold storage di 10 kawasan sentral produksi. Lalu yang terakhir ada skema investasi infrastruktur pangan berkelanjutan yang melibatkan sovereign wealth fund dan investor hijau. Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan petani ini, kita berharap bisa wujudkan sistem pangan nasional yang tangguh, efisien, berkeadilan, menuju ketahanan pangan Indonesia 2045. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya kepada Kementerian Perdagangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili Menteri Perdagangan izin menyampaikan bahwa tantangan utama saat ini meliputi ketimpangan infrastruktur distribusi antara daerah produsen dan konsumen, tingginya biaya logistik, serta keterbatasan fasilitas, penyimpangan yang menyebabkan tingginya food loss. Untuk itu, strategi ke depan perlu difokuskan pada pembangunan dan modernisasi jaringan logistik pangan, termasuk pengembangan gudang, cold storage, serta pusat distribusi modern di wilayah sentra produksi. Selain itu, digitalisasi rantai pasok melalui sistem logistik dan integrasi data harga serta stok pangan menjadi penting guna meningkatkan efisiensi distribusi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari akademisi IPB, IPB, dan UGM, kemudian dari pihak praktisi dari SPI, P3N Ajatim, PT Perkebunan Nusantara, dan PT Gama Agro, serta jajaran para pemerintah dari kementerian dalam forum diskusi grup siang hari ini. Hasil pemaparan dan pandangan dari Bapak Ibu atau briefing course selanjutnya akan kita bahas menjadi 4 skenario planning dan formulasi strategi utama. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya.